Hola amigos parantos kumah damangos, balik lagi di Gayakin Movie bersama Mimin yang kali ini akan membawakan sebuah alur cerita dari sebuah series berjudul Elsword Lady. Series ini sebenarnya animasi keluaran Korea yang rilis pada tahun 2016 lalu guys, dan bercerita tentang tim para kesatria yang dibentuk untuk melawan para iblis. Kalau nggak salah, series ini juga diangkat dari sebuah game berjudul Elsword ya guys. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Film dimulai dengan sebuah narasi di sebuah kerajaan bernama Elrios. Sesuatu yang disebut Batu El tiba-tiba meledak, yang padahal Batu El merupakan sumber kehidupan dan kekuatan di kerajaan tersebut. Parahnya, saat kekuatan dari Batu El melemah, pasukan iblis malah menyerang mereka dan menculik para pendeta penjaga Batu El. Dan karena itulah kerajaan Elrios membentuk sebuah tim untuk menyelamatkan semua pendeta tersebut yang diberi nama tim pencari El. Tim itu dipimpin oleh seorang gadis bernama Alesis yang merupakan orang terkuat dalam tim tersebut. Alesis punya adik bernama Elsword yang punya cita-cita bisa melampaui kekuatan kakaknya itu. Selain kakak beradik tersebut, ada juga seorang pria bernama Raven, penyihir wanita bernama Aisyah, gadis bernama F, dan terakhir seorang pemanah bernama Rena. Selain tim pencari El, hari itu juga ada seorang pemuda bernama Chung yang ikut bertarung bersama mereka. Nggak lama datang seorang iblis kuat bernama Victor yang merupakan pemimpin para iblis di kota tersebut. Elsword yang gegabah maju tanpa aba-aba dan menyerang sendirian, walau serangannya belum bisa menggores si Victor. Melihat adiknya dijatuhkan, Alesis pun maju untuk berhadapan dengan sang iblis. Hingga keduanya pun lalu beradu kekuatan. Alesis yang kuat pun berhasil menghancurkan satu lengan Victor, hingga kemudian kedua kakak beradik itu pun menyerang bersama-sama dan akhirnya Victor pun bisa dikalahkan. Setelah itu, para pencari El bertanya tentang identitas si Chung, karena emang saat pertarungan tadi awalnya mereka nggak sengaja melihat si Chung yang sedang bertarung sendirian melawan para iblis. Chung pun bercerita yang katanya ia ini berasal dari keluarga Shaker yang melindungi sebuah kota bernama Hamel, walau sayang saat ini kota itu udah dikuasai oleh para iblis. Terlebih ayah Chung yang saat itu bertarung melindungi kota malah diubah menjadi iblis juga. Dan karena itulah Chung bertualang untuk mencari cara mengembalikan ayahnya. Mendengar itu, Rena berkata pada teman-temannya jika mereka harus membantu merebut kota Hamel setelah berhasil menyelamatkan para pendeta El. Dan juga mencari cara mengembalikan ayah Chung jadi manusia lagi. Keesokan harinya, perjalanan pun kembali dilanjutkan, di mana mereka semua menuju ke sebuah tempat bernama kuil air yang katanya di sanalah seorang iblis bernama Ran udah menangkap sang pendeta air. Sialnya, seorang iblis besar tahu-tahu muncul dan langsung menghancurkan jembatan. Beruntung Aisyah bisa menyelamatkan teman-temannya. Bersamaan dengan itu, seorang pria lalu datang menyelamatkan F dan kemudian menjatuhkan sang iblis ke sungai. Para pencari El berterima kasih pada pria itu dan bertanya siapa ia sebenarnya. Pria itu pun mengenalkan dirinya yang bernama Ed yang katanya merupakan seorang ilmuwan. Ed berkata selama ini para iblis selalu mengganggu penelitiannya, makanya ia pun memerangi para iblis tersebut. Mendengar mereka punya musuh yang sama, Elsword mengajak Ed bertualang bersama mereka. Ed pun bersedia bergabung dengan tim pencari El, walau terlihat sekali Alesis masih nggak mempercayai pria misterius tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan. Chung memberitahu teman-temannya jika ada dua jalur menuju ke kuil air, dan maka dari itu mereka harus berpencar dan membagi jadi dua kelompok. Kelompok Alesis pergi bersama Elsword, F, dan juga Ed, di mana Alesis terus mengawasi Ed karena ia belum mempercayai pria itu. Di sisi lain, kelompok Raven, Aisyah, Rena, dan Chung mengambil jalur melalui bagian dalam gua. Yang sialnya di sana tiba-tiba muncul aliran air yang sangat deras. Nggak hanya di tim Raven, tim Alesis juga mengalami nasib yang sama. Beruntung Alesis dengan cepat menyelamatkan Elsword, sementara Ed lagi-lagi menyelamatkan F.
Di tim Raven, mereka pun berhasil selamat berkat Raven yang menyelamatkan Rena dan Aisyah yang menyelamatkan Chung. Scene lalu berpindah ke kuil air di mana si iblis yang bernama Ran ditemui komandan iblis bernama Scar, di mana si Scar memperingatkan Ran jika tim pencari L udah mendekati tempat itu. Ia juga memberitahu Ran harus berhati-hati pada kesatria berambut merah dan juga Chung yang datang untuk membalaskan dendam ayahnya. Di sini keduanya pun sempat membahas rencana mereka yang ingin membangkitkan sosok dewa iblis, hingga kemudian Scar pun pergi dari sana. Ran lalu memanggil banyak pasukan iblis untuk membantunya melawan para pencari L yang saat itu mereka semua udah bergabung kembali dan telah berhasil sampai ke kuil air. Tim pencari L langsung memasuki kuil tersebut di mana Chung yang punya dendam pribadi pada Ran langsung menyerang iblis itu seorang diri. Di sini Chung bilang jika sebelumnya si Ran lah yang udah mengubah ayahnya menjadi iblis. Chung kesulitan melawan kekuatan si Ran, bahkan ia hampir aja tewas jika Ellsworth nggak melindunginya. Sementara itu, di sisi lain anggota tim yang lain sedang sibuk melawan pasukan iblis. Hingga nggak diduga, Chung lalu menunjukkan kekuatannya dengan memakai sebuah armor yang berhasil menekan si Ran. Chung pun hampir menghabisi Ran, namun kali ini giliran sang iblis yang dilindungi oleh seorang gadis. Karena itu, Ran pun berhasil melarikan diri. Gadis tadi lalu mengenalkan dirinya yang bernama Arahan dan mulai bercerita jika Ran itu nggak lain adalah kakaknya. Ara memberitahu para pencari L jika kakaknya udah diubah menjadi iblis, di mana identitas Ran dulu merupakan manusia yang bernama Aren Han. Chung yang merasa senasib dengan Ara pun lalu mengajak gadis itu berjuang bersama agar orang yang mereka cintai bisa kembali menjadi manusia lagi. Setelahnya, mereka pun akhirnya bisa membebaskan sang pendeta air yang bernama Sasa. Sasa lalu meminta para pencari L untuk menyelamatkan pendeta lainnya agar mereka bisa membangkitkan sebuah ramalan. Di mana Sasa bilang jika semua pendeta dibebaskan, mereka semua bisa menemukan lokasi seseorang berjuluk LED, orang yang dalam legenda bisa mengembalikan kekuatan batu L yang kini udah melemah. Tim pencari L pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah desa gunung berapi yang bernama Lanox. Mereka pun langsung berpencar dalam beberapa tim dan saling membagi tugas. Alesis dan Chung yang bertugas mencari informasi menemui kepala desa Lanox yang bernama Edel. Nggak pakai basa-basi, Chung langsung menanyakan keberadaan pendeta api yang kabarnya udah diculik para iblis. Walau anehnya, Edel bilang pendeta api mereka ada di desa, dan jika mau Alesis juga Chung bisa mencari keberadaan sang pendeta sendiri. Walau sial, baru aja keluar dari kantor si Edel, Alesis juga Chung tiba-tiba diserang oleh dua iblis. Scene lalu berpindah pada Ellsworth dan Ara yang didatangi seorang gadis aneh yang mengaku sebagai pendeta api bernama Ignia. Ignia berkata jika ia juga ada perlu dengan para pencari L, dan dari itu Ellsworth juga Ara diminta untuk mengumpulkan anggota yang lain. Di sisi lain, Alesis yang dibawa dalam kegelapan oleh dua iblis hitam diberitahu jika Scar ingin bertemu langsung dengan sang kesatria berambut merah, dan setelah memberitahu hal itu kedua iblis hitam pun pergi begitu aja. Alesis lalu meminta Chung untuk kembali ke teman-temannya sementara ia sendiri mengikuti kedua iblis hitam itu ke tempat Scar berada. Chung pun menemui Ellsworth dan memberitahu apa yang udah terjadi, membuat anak itu auto menyusul kakaknya. Di sisi lain, Alesis yang tiba di suatu tempat lalu didatangi langsung oleh si Scar. Scar ternyata ingin menemui Alesis untuk menantangnya berduel. Awalnya, keduanya bertarung dengan imbang walau kemudian si Alesis tiba-tiba melihat gambaran beberapa orang gadis yang membuatnya lengah dan bisa dijatuhkan ke dalam jurang. Ellsworth yang akhirnya tiba di sana juga tentu sangat marah pada Scar dan auto menyerang iblis tua tersebut, walau ia sama sekali nggak bisa menyentuh si Scar. Scar lalu memerintahkan dua iblis hitam untuk menghadapi Ellsworth sementara ia pergi dari sana. Kedua iblis lalu memberitahu Ellsworth jika Scar nggak tertarik bertarung dengan orang lemah seperti dirinya. Ellsworth pun berhasil ditangkap dalam lingkaran sihir, namun saat akan dihabisi datang seseorang menyelamatkannya. Mengejutkannya, kedua iblis hitam ternyata mengenal gadis yang menolong Ellsworth itu, yang mereka bilang gadis itu merupakan mantan penguasa terkuat dunia iblis yang bernama Lucien. Lu ternyata nggak datang sendiri karena kemudian seorang pria bernama Ciel membantunya menyerang dua iblis hitam, membuat keduanya melarikan diri. Nggak lama, Chung dan yang lainnya lalu datang ke sana juga, membuat mereka salah paham pada Lu dan juga Ciel yang ada di sana. Ellsworth lalu memberitahu jika kedua iblis itu udah membantunya. Walau Raven yang nggak percaya pada para iblis berkata Lu dan Ciel pasti punya maksud tersembunyi dengan menolong Ellsworth.
Ciel lalu mengenalkan Lu yang merupakan mantan penguasa di dunia iblis, walau sekarang si Lu udah dikhianati oleh kaumnya sendiri, dan karena itu sekarang mereka sedang memburu para pengkhianat tersebut. Lu dan Ciel berkata mereka membantu Elsword karena ingin bekerja sama dengan tim pencari El untuk melawan para iblis. Setelahnya, Elsword yang terluka dibawa ke penginapan dan dirawat oleh Rena juga Aisyah. Sementara yang lain berdiskusi dengan Lu dan juga Ciel. Lu memberitahu mereka semua jika Scar lah yang saat ini memimpin para iblis menyerang dunia manusia dan menculik para pendeta. Mendengar itu, Ara berkata jika Scar jugalah yang udah mengubah Ran menjadi iblis. Begitupun Chung yang bilang jika sang komandan iblis yang dulu udah memimpin penyerangan ke kota Hamel. Lu juga memberitahu mereka jika ia bisa merasakan kalau Alesis masih bertahan hidup di suatu tempat. Elsword lalu datang dan berkata ia juga percaya jika kakaknya itu masih hidup. Keesokan harinya mereka semua pun berencana pergi ke kuil api tempat Scar berada. Edel membantu mereka dengan menyiapkan kendaraan untuk menuju ke sana walau kendaraan itu terlalu kecil untuk mengangkut semua orang. Karena itu mereka pergi bergiliran dengan Elsword, Aisyah, Rena, dan si pendeta api Ignia yang pergi lebih dulu. Ed yang sombong lalu berkata jika ia nggak butuh kendaraan untuk menuju kuil api, dan karena itu ia pun ikut pergi dengan terbang menaiki kendaraannya sendiri. Rombongan pertama pun akhirnya tiba di kuil api di mana Elsword meminta teman-temannya yang lain menunggu rombongan kedua sampai di sana lebih dulu. Anehnya si Ignia nggak mau mendengarkan kata-kata Elsword karena ternyata ia udah mengkhianati mereka semua. Melihat itu, Elsword pun langsung berhadapan dengan Ignia. Ed pun ikut membantu dengan melawan para pasukan iblis. Begitupun dengan para gadis. Sementara itu sambil bertarung, Elsword bertanya kenapa sang pendeta api mengkhianati mereka, bersamaan dengan kedua iblis hitam yang datang ke sana juga. Kedua iblis berkata jika mereka akan menepati janjinya pada Ignia jika sang pendeta api terus membantu di pihak iblis. Dan setelah memberitahu hal tersebut, Ignia dan kedua iblis hitam pun pergi meninggalkan kuil api begitu aja. Karena kuil itu kini tanpa penjagaan, para pencari El pun bisa membebaskan pendeta matahari dan bulan yang terkurung di sana. Kedua pendeta cilik lalu memberitahu jika sebelumnya Ignia udah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Walau begitu, keduanya nggak mengerti kenapa sekarang Ignia malah memilih berpihak pada para iblis. Keduanya juga memberitahu selain mereka, Scar juga udah menangkap pendeta bumi yang bernama Artea. Mendengar itu, Luciel yang nggak lain merupakan mantan penguasa dunia iblis jadi bingung sebenarnya apa yang direncanakan Scar dengan menangkap para pendeta. Elsword lalu membagi mereka dalam dua kelompok lagi di mana ia sendiri bersama beberapa orang akan mencari keberadaan Scar. Sementara Aisyah diminta memimpin sisanya mengantar dua pendeta cilik ke desa dan memperingatkan Edel karena dengan pengkhianatan Ignia, gunung api yang mengelilingi desa itu jadi nggak stabil. Di sisi lain, Ignia dan dua iblis hitam pun udah sampai di markas Scar di mana di sana Ignia melihat tubuh Artea yang disegel. Di sana, Scar lalu mengungkapkan rencananya menggunakan kekuatan para pendeta yang sebelumnya udah ia serap untuk membangkitkan dewa iblis yang bernama Surd. Berpindah ke desa yang saat itu ditimpa musibah karena gunung api tiba-tiba meletus. Beruntung, sebelumnya para pencari El yang udah tahu peristiwa itu akan terjadi mengevakuasi penduduk pada saat yang tepat. Scene berpindah ke Elsword yang saat itu mencari Scar bersama Lu dan juga Ed. Di mana di sini Ed berkata pada Elsword jika ia belum mempercayai si Lu sepenuhnya. Namun Elsword bilang jika ia percaya jika Lu berbeda dengan iblis lain. Nggak hanya Lu, di sini Elsword juga masih percaya pada Ignia yang ia bilang sang pendeta api pasti punya alasannya sendiri mengkhianati mereka. Mendengar itu, Ed memperingatkan agar Elsword nggak terlalu percaya pada orang yang baru aja ia kenal. Mendengar itu, Elsword pun membalikan kata-kata Ed dengan berkata apa ia juga nggak bisa mempercayai Ed karena ia pun belum lama kenal dengannya. Membuat Ed terdiam, namun Elsword bilang kalau ia percaya pada semua temannya termasuk Ed, Lu, Ciel, dan juga Ignia. Setelah sekian lama mencari, kelompok Elsword menemui Raven, Ara, Ciel, dan juga F, di mana Lu memberitahu jika mereka nggak bisa mencari keberadaan markas Scar. Namun, belum lama berada di sana, Lu merasakan aura iblis membuatnya auto menghancurkan lantai yang ternyata markas Scar sebenarnya tersembunyi di bawah kuil api tersebut. Para pasukan iblis yang bisa merasakan kehadiran mereka semua langsung mengepung tempat itu. Namun yang mengejutkan, Ara lalu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, di mana ia bisa berubah wujud dan mengalahkan pasukan iblis sendirian.
Ara kemudian memberitahu teman-temannya jika kekuatan itu berasal dari makhluk suci bernama En yang tersegel ratusan tahun, di mana keluarga Ara bertugas menjaga segel dari rubah tersebut. Ara bisa menggunakan kekuatan En karena udah membuat kontrak dengan si rubah agar bisa memakai kekuatannya. Setelahnya, mereka pun berhasil memasuki markas Scar dan melihat tubuh Artea yang tersegel di tempat itu. Nggak hanya ada Artea, Lu dan Ciel juga melihat lingkaran sihir besar yang Lu bilang itu bisa digunakan untuk sebuah ritual pemanggilan. Scar lalu muncul dan memberitahu Lu jika lingkaran itu akan ia gunakan untuk memanggil sang dewa iblis yang akan ia gunakan untuk menguasai dunia dan juga surga. Nggak lama, Ignia dan dua iblis hitam juga muncul, di mana sang pendeta api berniat melawan Elsword, sementara dua iblis hitam berhadapan dengan Lu dan juga Ciel. Scar juga kemudian memanggil Ran ke tempat itu, membuat Ara berniat melawan kakaknya itu seorang diri. Nggak cukup sampai di situ aja, sang komandan iblis juga memanggil beberapa prajurit yang kemudian dihadapi Raven, F, dan juga Ed. Pertarungan dimulai oleh Ignia yang memperingatkan Elsword agar nggak menentang Scar, namun si Elsword tetap menunjukkan tekadnya untuk mengalahkan sang komandan iblis hingga keduanya pun langsung beradu kekuatan. Di sisi lain, pertarungan pun udah dimulai antara Lu dan Ciel melawan dua iblis hitam. Sementara itu, di pertarungan sebelah, tim si Raven nampak kelelahan melawan pasukan iblis yang gak ada habisnya. Balik lagi pada Elsword yang dihujani bola api oleh Ignia. Beruntung, Elsword dilindungi oleh sebuah kekuatan sihir yang ternyata itu milik Aiza yang udah sampai di sana juga. Chung yang datang bersama Aiza memutuskan untuk membantu Ara, sementara Rena membantu tim Raven. Balik lagi ke Elsword yang meminta Aiza menyerahkan Ignia padanya, karena Elsword percaya ia bisa menyadarkan sang pendeta api. Begitu Aiza pergi, Ignia langsung membuat lingkaran api agar Elsword nggak bisa mendekatinya. Walau hebatnya dengan tekad ingin menyadarkan Ignia, Elsword bisa menembus api tersebut, membuat hati Ignia yang melihatnya menjadi luluh. Sialnya, saat keduanya lengah, salah satu iblis hitam mencoba menghabisi Ignia. Beruntung sang pendeta bisa lolos, dan malah ia yang berhasil menghabisi iblis tersebut. Bersamaan dengan itu, di sisi lain satu iblis hitam lagi berhasil dimusnahkan oleh Ul. Scar yang sangat marah karena Ignia udah berani mengkhianatinya lalu mengancam akan menghabisi seluruh anggota tim pencari El, di mana ia lalu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Scar memulai serangannya dengan mengincar Elsword. Rena mencoba menyerang balik disambung oleh Ul dan Ciel, tapi serangan ketiganya sama sekali nggak bisa menggores tubuh si Scar. Di sisi lain, pertarungan kakak beradik Ara dan Ran pun udah dimulai juga, walau Ara yang gak tega menyakiti kakaknya sendiri kesulitan melawan Ran. Balik lagi ke Scar yang diserang seluruh anggota tim secara bersamaan, namun ia tetap aja gak bisa dilukai. Scar lalu mencoba menyerang balik hingga gak diduga, Alesis akhirnya memasuki medan pertempuran. Alesis lalu memberitahu rahasia kekuatan Scar yang katanya saat ini sang komandan iblis memakai kekuatan yang ia serap dari Artea yang disebut dengan berkah bumi. Dan untuk mengalahkannya, mereka semua harus terlebih dahulu membebaskan Artea dari segelnya. Ed lalu berkata jika ia yang akan melakukan tugas tersebut, membuat Alesis yang selama ini mencurigai pria itu akhirnya mempercayai Ed sepenuhnya. Berpindah ke pertarungan lain di mana saat itu Ara dan Chung udah berhasil dijatuhkan oleh Ran. Namun tiba-tiba jiwa Arenhan yang masih ada di dalam tubuh Ran mengganggu pikiran sang iblis, membuat Ran melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, Ed yang mencoba membebaskan Artea malah terkena serangan batu dari Scar yang menghimpit tubuhnya. Beruntung Ed punya senjata yang bisa menembak dari jarak jauh dan ia pun akhirnya berhasil membebaskan sang pendeta bumi. Elsword pun langsung mencoba menyerang Scar yang udah kehilangan berkah buminya, dan bener aja kali ini Elsword pun berhasil menggores sang komandan iblis. Alesis selalu mengatur rencana di mana ia bilang pada adiknya jika dirinya akan mengalihkan perhatian si Scar, sementara Elsword bertugas menghabisinya. Alesis pun akhirnya berduel dengan Scar dan berhasil menyibukkannya. Dan pada kesempatan itulah Elsword pun langsung menebas Scar dan berhasil memenangkan pertarungannya. Kacaunya, Alesis terjatuh ke lahar karena pijakannya hancur terkena ledakan dari tubuh Scar. Elsword yang gak mau kehilangan kakaknya lagi auto ikut terjun juga, beruntung keduanya berhasil diselamatkan oleh si Ed. Sementara itu, saat semua orang sedang sibuk melawan Scar, si Ran ternyata meneruskan ritual pemanggilan dewa iblis dan berhasil menyelesaikannya. Setelah Ran kabur, terlihat sebuah tangan besar keluar dari lingkaran sihir.
Dalam keadaan genting tersebut, nggak diduga Alesis mendengar suara seorang wanita di alam bawah sadarnya yang berkata jika Alesis telah terpilih oleh batu El, dan karena itu wanita tersebut akan meminjamkan kekuatannya. Setelahnya, Alesis yang dibantu kekuatan misterius mengikat tangan sang dewa iblis untuk mengembalikannya ke dalam portal. Dan setelah sukses melakukannya, Alesis pun akhirnya nggak sadarkan diri. Pertempuran melawan Scar dan seluruh anak buahnya pun telah berakhir, di mana semua pendeta lalu memberikan ramalan keberadaan LED pada tim pencari El hingga keesokan harinya semua pendeta pun menyatukan kekuatan mereka, mengirim semua anggota tim menuju tempat LED berada dan film pun selesai. 반드시 찾아올게. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!